Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ar-Rabbar Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Wassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Pasir Wetan rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini saya diamanati untuk memberi tausiah mau'izah hasanah taklim malam Jumatan, khususnya amaliyah Ramadan, yang mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya dan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terasa tenang dan sejuk sholat di Al-Ikhlas, mudah-mudahan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah. Amin. Menurut informasi, lebarannya baru sampai Pekuncen, jadi masih agak jauh. Malam ini 23 Ramadan, silahkan dihidupkan dengan i'tikaf, baca Quran, sedekah, taklim, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Pada kajian malam Jumat ini akan saya sampaikan 7 jalan meneguhkan iman. 7 jalan meneguhkan iman. Sebab nikmat iman ini nikmat yang paling tinggi di antara sekian nikmat yang lain. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nah, jalan meneguhkannya bagaimana? Nah, malam ini ada 7. Kalau mau dicatat silahkan. Kalau nggak dicatat, insya Allah berarti cerdas, hafal. Apa ciping barlen ya, ngaji kuping bubar kelalen. Yang pertama, mempelajari tentang sebab akibat. Nah, ini dari pengantar ilmu kalam Hanafi MA. Mempelajari tentang sebab akibat. Ada berita kematian, ada seseorang yang meninggal karena serangan jantung. Pertanyaannya, dengan cara apa jantung menyerang? Ya kan? Dari sebab akibat ini ditemukan qadarullah. Jantung itu menyerang karena adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya. Jadi di belakang sebab itu ada yang maha penyebab, Allah. Bahkan dokter jantung pun juga kadang-kadang kaget, sudah diobati, ditangani, masih menyerang saja dan kalah, ya kan? Karena ada yang menghendaki di belakang sebab jantung menyerang itu. Lalu muncul peneguhan iman, Allah yang berkuasa. Itu yang pertama. Jalan yang kedua adalah hati nurani, hati fitrah, hati suci, hati bersih, hati asal.
Dalam bahasa Arab hati itu kolbun. Kolbun itu dari kolaba, artinya bolak-balik. Karena sifatnya hati adalah bolak-balik. Tadinya siap, kadang-kadang lalu tidak siap. Tadinya mau bilang setia, lama-lama khianat. Tadinya sanggup, lama-lama tidak sanggup. Jadi hati itu kolabah. Makanya doa kita, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Makanya al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman itu keyakinan dengan hati. Yakin itu tempatnya di hati. Wa qaulun bil lisani diucapkan dengan perkataan. Wa amalun bil arkani dan diamalkan dengan anggota tubuh yang sesuai dengan aturan. Hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Boten saged. Orang bisa membohongi orang lain, tapi tidak bisa membohongi hati nuraninya sendiri. Boten saged. Ada satu kelas di SD, bu guru masuk, nuwun sewu ngapunten sarung membuntut. Lalu gurunya ngambil absensi, presensi. Anak-anak jujur yang ngentut siapa, saya panggil ini satu-satu. Anak 40 nggak ada yang ngaku. Guru nendean, gurunya yang enggak. Walaupun 40 anak tidak ngaku, ada satu hati yang ngaku tapi diem sajane inyong. Itulah tempatnya meneguhkan iman, tempatnya di hati. Hati itu memang suka bolak-balik. Maka pentingnya peringatan. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Berilah peringatan, karena peringatan membawa manfaat, supaya aja bolak-balik lagi. Menungso sih dang-dang ling, dang-dang mat, kadang-kadang eling, kadang-kadang nikmat kok umat. Malahan kadang beras, kadang jagung, kadang waras, kadang bingung kok gemblong. Malahan maning kadang beras, kadang menir, kadang waras, kadang mikir kok kentir. Makanya hati itu tempatnya iman. Kita mohon pada Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku untuk tetap di atas jalan agamamu, iman kepadamu. Nah, kata itu jalan peneguhan yang kedua. Jalan peneguhan yang ketiga, menyadari kalau kemampuan manusia ini terbatas. Kemampuannya terbatas. Yang menjadikan manusia merasa tidak pentingnya nilai iman karena sombong dan takabur. Manusia ini terbatas, lemah, membutuhkan pertolongan, membutuhkan rahmat. Di situ menyadari pentingnya iman. Manusia ini sudah terbatas lah, umurnya terbatas. Umur umat Nabi Muhammad SAW umumnya baina sitin wa sab'in, antara 60-70. Itu umurnya umat Rasulullah.
Wong Rasulullah saja yuswanya 63. Monggo kantun ngetang piyambak. Nek 59 berarti ya tahun ngarep. Nek sewidak. Kados kula masyaallah, astagfirullah, pun nun sewu nggih. Saya baru 17 diwalik 71. Ya sudahlah, pasrah pada Allah. Jadi kemampuan manusia ini terbatas. Jagung terus ya kesel, ngadeg terus kesel, sare terus kesel. Coba jenengan niku samparan wis pindah ping pira, selonjor miring nengen miringi wah labruk likuh. Terbatas. Oh kayaknya lagi siang jam 11-an lihat makanan hawa nafsunya loh jangan sikat kabeh makanannya. Bareng dumugi maghrib ngunjuk korma 3 sampun wareg lah. Lagi cilikan kula benten mulai esuk-esuk ngumpulna jambu, tebu, kedodong, didilanung laci. Bareng maghrib orang kepangan kabeh. Jadi kemampuan manusia ini terbatas, akalnya terbatas, emosinya terbatas. Yang maha luas itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini serba terbatas. Manusia merasa kuat itu kan karena hawa nafsunya saja dia lemah ya. Makanya jalan menuju iman itu menyadari kalau manusia ini lemah lah ya. Dhaif, maka al insanu dhaifan, lemah. Nek dipikir nuwun sewu, napa hubungannya tanggal tua karo bathuk mut-mut? Dan angel rumusane niku ya karena lemah. Tanggal tua tok lho bathuk mut-mut apa hubungane? Ini kan pegawai negeri kali pensiunan. Lemah ya. Makanya kita mendekat pada yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada musibah itu berat. Bersandarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, agak ringan. Itu jadi manusia kemampuannya terbatas. Yang keempat, sering terjadi antara keinginan dan kenyataan itu berbeda. Keinginan kali kenyataan itu berbeda. Ya niatnya keinginannya bener kepengen ngaji temenan, yes. Tapi di tengah-tengah kok ngantuk, padahal dia tidak ingin. Ngerti-ngerti billahi taufik wal hidayah, kaget. Kepengin anak lanang laire wadon, kepengin anak wadon laire lanang. Itu ada yang maha kuasa yang mengatur. Lahir lah wadon maning, lahir wadon maning, lahir wadon maning, bingung. Kepengin lanang wadon, akhirnya ya uslah terima. Wadon pertama dijenengi Dita, sino loro Leni, sino telu Rafia. Jebule Dita Leni Rafia. Kayane apik Mbak Dita, jebule ditambahi Leni Dita Leni. Makanya jangan heran anak sing pacaran 5 tahun orang sida nikah, sing nembe kenal 2 bulan nikah, itu ada yang maha kuasa Allah. Warung jejer tepi jalan pada, tutulane pada, ya cete yang meh pada. Lho sing siji laris, siji ora laris.
Kepenginnya ya laris kabeh, ada yang mengatur. Jadi perbedaan antara keinginan dan kenyataan itu ada yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga berkeinginan bagus saya badak gue siji baen. Nggih. Tapi kenyataannya hisab ya bener, ru'yat ya bener, ya sudahlah. Yang hisab insya Allah 21 April hari Jumat, karena bulan wujudul hilal sudah 2 derajat kurang sedikit, jadi sudah wujud, ya sudahlah. Karena 2 derajat itu menurut Menteri Agama dan sidang itsbatnya itu sulit untuk dilihat, maka Ramadannya disempurnakan 30. Kemungkinan itsbatnya menetapkan Sabtu tanggal 22 April. Ya bener, sudahlah. Wis tak badal loro iki. Sing Jumat ya bener, sing Sabtu ya bener. Sing Jumat hisab, sing Sabtu ru'yah. Ada Sabtu badan negeri, nah sing Jumat badan swasta. Loh, masa badan negeri kalau swasta? Makanya mungkin badan bersubsidi. Jadi sing bener niku ilmiah. Yang Jumat hisab, yang Sabtu ru'yat. Yang Jumat dasarnya Al-Quran, adadat sinina wal hisab, surat Yunus. Yang ru'yat hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa amtiru li ru'yatihi. Nanti bener kabeh. Teng Banyumas wonten mazhab anyar, anggaran abad loro anak mecu mazhab baru. Ini kok mazhab igaiku. Mazhab igaiku. Berarti lontong opore melu Jumat ning sembayange Sabtu. Lah niki nganggo ilmu apa niku jebule mazhab igaiku? Ndak bener. Kalau yang yakin hisab Jumat batal kudu, karena apa? Syawal sholat. Yang idnya Sabtu, Jumat puasa, karena masih bulan suci Ramadan. Ngoten konsekuen donge. Ya kenyataan harus kita terima, walaupun beda keinginan, kadang-kadang artinya sudah, karena yang Maha Kuasa Allah. Adapun nanti insya Allah tanggal 20 terjadi gerhana matahari. Menurut hisab akurat, makanya disaksikan ya, jam 9 lebih sedikit nanti terjadi gerhana matahari hari Kamis 20 April. Angger ora sida hisab tepa itu rika ngitunge ora gablek masa. Tapi angger yakin ada, harus yakin hisab itu bagian dari menetapkan tanggal. Nah, pas niki makanya tanggal dina Kamis 20 April kok bener terjadi gerhana. Oh berarti perhitungan hisab tepat. Kalau menyatakan 1 Syawal tanggal 21 April tidak main-main, itu pakai perhitungan ilmu yang cermat. Tetapi tetap menjaga persaudaraan, kenyamanan, ukhuwah dijaga. Maka ingkang badane Jumat nuwun sewu nutuk mangkoke aja keserong. Wong ana tanggane lagi puasa. Ada latar ting ting ting. Oh, balang sandal nuwun sewu. Ya. Karena dia masih puasa dari Jumat, maka jangan memaksakan menghadiri silaturahmi. Lagi turu digugah, salaman nyungta lagi puasa esok. Wong salaman kok ngenteni esok. Jadi saling menghormati, saling menghargai, saling memahami. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Itulah jalan meneguhkan iman berikutnya. Dahsyatnya kejadian itu atas kehendak Allah. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu kejadian yang dahsyat menimpa kecuali atas izin Allah. Jadi nanti gerhana tanggal 20 April hari Kamis jam 9 lebih itu kehendak Allah itu. Oleh karena itu Allah berkehendak, manusia dikehendaki, maka peristiwa Isra Mi'raj itu besar bagi manusia, dahsyat, tapi kecil bagi Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, al-ayat. Bagi manusia, Nabi ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya cukup 1 malam. Bagi manusia ada yang tidak beriman, ya, Nabi. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq menyatakan Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong, sekecil-kecilnya itu tidak pernah. Jadi kalau ngendika tadi malam baru menghadap Allah Isra Mi'raj itu kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah, yang menghendaki Allah itu. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi pasif, Allah aktif. Nabi dikehendaki, Allah yang menghendaki. Nah kalau matahari saja diputarkan oleh Allah sudah ribuan tahun bisa kok. Apalagi cuma Rasulullah diangkat ke langit, ya bagi Allah mudah. Allah penguasa alam semesta. Nah disitulah kalau ada kejadian dahsyat semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau Gunung Slamet kok blang begitu, kita hanya berdoa bisanya, ya Allah mudah-mudahan jangan meletus ya Allah. Kalau meletus itu gunung besar, kakinya lebar, ke Pemalang, ke Purbalingga, ke Purwokerto, itu lumayan dahsyat kalau Gunung Slamet itu meledak. Mohon doa saja. Orang terus malah nggak ada renduk nang perapatan. Apa hubungannya nggak ada renduk nang perapatan karo gunung meletus itu? Itu solusi yang keliru itu. Ya doalah. Nah, itu jalan menuju meneguhkan peneguhan iman. Yang keenam, belajar begitu sempurnanya ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Buatan Allah itu sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Buatan Allah enggak ada yang keliru, semua benar. Nyepeng kuping mawon niki ayat Allah ini, kuping manusia ini lembek banget ya ora, atau kayak Bandung ya ora, subhanallah. Kayaknya kuping menungso kayak kuping kudus Jawa, singgung sepeda motor ya BT itu kupingnya bisa gripis itu. Utawi kuping kok kayak Bandung atos, turu miring ya bantalnya suwet, ngulet, rebel. Anak wadone harus dipasangi anting-antingnya dibur di situ. Subhanallah. Kuping diberi lekukan begini, ini saya hanya membaca buku loh. Itu buatan Allah yang paling baik. Nek kuping menungsa kayak torong minyak, jebol itu kendangannya itu.
dihaluskan oleh lekukan. Subhanallah. Kadang diparingi rambut untuk menghalangi makhluk bisa masuk. Ya Allah, kasih rambut lembut itu. Hewannya semut mlebu nang jero, masih diberi lagi pelumas. Di dalam telinga itu ada pelumasnya, yang dalam ilmu kedokteran rasanya pahit. Nyong dheweke durung tahu nyong rasakan. Kalau digigit oleh semut, semutnya mati. Buatan Allah tidak ada yang salah. Mengkali semapun, alhamdulillah, kok diparingi irung kok bulungannya ngisor mriki nggih. Cobi nek irung kok bulungannya madhep dhuwur. Ya kudanan depak. Diparingi alis, kali rambut sirah, pada nang sirah, tukule beda. Padahal nang sirah pada, pigmene pada, serate pada, akarnya pada, makanannya beda. Ditanya, mengapa alis dari bayi segitu itu, rambut kepala kok sudah cukur berapa kali? Sabbihis marabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ada ukurannya, Allah yang ukur. Oh, bayi ini wis metu untune, asalnya tidak ada giginya metu. Barang wis jangkep mandek, orang tukul terus. Cobine untu kayak rambut tukul, ya Allah, bentahun cukur untu. Mesti anak kok tempat pemotongan gigi. Alhamdulillah, itu nggak ada yang tidak sempurna. Makanya dalam analisa kejiwaan, orang yang suka menyemir rambut itu tandanya jiwanya kurang sehat. Bapak Ibu, sing senengi nyemir rambut ireng loh, berarti jiwanya tidak sehat. Kenapa? Menolak buatan Allah. Boleh nyemir tapi warnanya merah, tadi kayak rambut putren, Landa dudu, Jawa dudu. Mengapa orang makin tua kok rambutnya makin memutih? Sebab syaraf otak manusia makin tua makin lemah. Maka oleh Allah dibuatkan bungkusnya putih. Untuk apa? Biar tidak cepat panas. Subhanallah. Kita sekolah niku sing belajar ireng warna konduktor, putih warna isolator. Murane nyantelna kumbahan katok ireng karo katok putih, sing garing dingin katok ireng menyerap. Subhanallah. Nanti mulane sing rambutnya putih biarkan, itu buatan Allah. Bakatnya niku bisa kuat upacara tengah alun-alun lebih kuat karena menolak sinar. Berarti bagusnya sing baris sing putih-putih bayi sirah ini. Orang cepat panas. Itu jalan untuk menuju peneguhan iman. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Belajar jari tahiyat, masya Allah. Orang kalau bisa tahiyat begini, nuwun sewu Bapak Ibu, berarti asam uratnya normal. Ini loh, baru tahiyat saja normal. Orang kalau asam uratnya sedang naik nggak bisa, orang bisa ngegem. Makanya kenapa sujud ke kakinya madal? Satu, kontrol asam urat. Yang kedua, aliran darah menuju otak semakin cepat. Malah ada penelitian lagi, istinsyak, menghisap air ke hidung nek wudu, tadi perih memang, tapi itu menyehatkan, menghindarkan diri dari stroke. Jadi kalau begitu, masya Allah, betapa perintah agama itu nggak ada yang mencelakakan.
Semua perintah agama kalau dilaksanakan mensejahterakan. Ya walaupun berat, puasa kan berat loh. Tidak makan minum 13 jam, tapi itu menyehatkan lahir dan batin. Sumu tasihu. Penelitian lagi, ini ilmiah bukan karangan. Di Jepang, orang-orang yang umurnya ratusan itu diteliti, ternyata mereka lebih sering lapar daripada sering makan. Nah kalau ibadah Islam kan puasa ya. Lihat dari situ, Masya Allah. Makanya apotik-apotik itu kalau bulan Ramadan jual obatnya menurun. Orang Islam pada sehat-sehat ya. Makanya Syawal meningkat lagi, terutama jenis diabet enterostok laris gue mencret sih padanya. Nah berarti betul kita untuk meneguhkan iman itu mempelajari betapa sempurnanya buatan Allah. Ini sempurna, nggak ada yang tidak sempurna. Yang ketujuh adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu kekuasaan Allah. Kita tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nun sewu, panjenengan oleh Rasulullah itu dikatakan bahagianya 3 kali lipat. Summa tuba, summa tuba, summa tuba, 3 kali lipat dibanding para sahabat. Nun sewu loh. Para sahabat ya bahagia, ya lumrah ketemu dengan Nabi, berjabat tangan dengan Nabi, sholat imamnya ya Nabi, sedang susah mengadu kepada Nabi, minta sesuatu didoakan oleh Nabi. Lah kita tidak pernah tahu, tidak pernah melihat hidupnya 1400 tahun yang lalu. Lah kaum mukmin ini nikmat yang paling besar, kata Nabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Itu hidayah taufik itu. Makanya alhamdulillah ya Allah, saya lahir ke orang tua saya Islam, lingkungan saya Islam, ketemu dengan Purwokerto saudara saya Islam, kok saya tahu-tahu sudah jadi Islam. Itu nikmat hidayah taufik yang paling besar. Maka jagalah Islam iman kita itu dari satu saja yang paling besar, syirik. Jangan dihancurkan Islam iman kita dengan syirik. Sebab syirik itu penghancur Islam, penghancur iman seseorang yang paling dahsyat. Bahkan kalau kita masih syirik sampai menghadap Allah, diancam oleh Allah, Al-Maidah 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh orang yang syirik kepada Allah itu diharamkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, ditempatkan di neraka. Wa malidzalimina min ansar, tidak punya hak memperoleh syafaatnya Rasulullah. Entek-entekan ini. Monggo kajian subuh, kajian tarawih, pengajian WA, pengajian buku, majalah, TV, radio, menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka tentu 7 jalan menuju peneguhan iman. 1, mempelajari sebab akibat. Yang kedua, hati nurani. Yang ketiga, kemampuan manusia terbatas. Yang keempat, mempelajari antara keinginan dan kenyataan. Yang kelima, dahsyatnya kejadian, pasti ada yang menghendaki Allah. Yang keenam, betapa sempurnanya buatan Allah. Yang ketujuh adalah hidayah taufik, ihdinas siratal mustaqim. Nah, diantaranya kita berpuasa itu karena kita sudah masuk orang-orang yang beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Karena kita beriman diperintah puasa ya puasa. Soal iman kita seberapa tebalnya wallahu a'lam, yang penting keinginan terus. Iman. Jangan dirusak dengan syirik. Perkataan kirang langkung, kita lanjutkan amaliyah Ramadan malam ini, malam 23. Ya, bagi ibu-ibu yang sedang menyiapkan sahur, niati ibadah. Walaupun tidak itikaf misalnya, itu juga ibadah. Siapa tahu sedang masak sahur itu datang Lailatul Qadar. Makanya waktu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zikir apa yang paling utama kalau ada Lailatul Qadar? Kanjeng Nabi dawuh, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu zikir Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, mencintai pengampunan. Fa'fu anni, ampunilah salah dan dosaku yang lalu. Jadi yang diminta pertama ampunan dulu. Soal rizki, anak soleh, sakinah warahmah, awak sehat, umur panjang, nandur panen, tutul laris, itu mangkelah. Sing pertama malam toto jaluk ngapura dosane akeh, ya Allah, jaluk ngapura dosane akeh. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau misalnya berdoa dengan bahasa Indonesia boleh, Allah Maha Tahu. Dugusi Allah, kula dosane kathah sanget ya Allah, paringono pangapunten ya Allah. Allah Maha Tahu. Basarab amin, basarab amin. Lah sing lanang donga, Allahumma zid min azwajina. Lah ibune kok amin. Kan donga lagi njaluk bojo maning. Lah kok ibune darani njaluk swarga dadi amin. Jebule atine apa? Ya Allah, tambahkan saya istri satu lagi. Lah ibune kok malah amin. Cecek bae. Mengerti bahasa Arab sih, dalam ini jalur swarga. Ngaten jamaah, silahkan bersama-sama lah ya. Saya pun juga ya kepengin kalau tidak iktikaf minimal di rumah ya baca Quran apa zikir, mulai di astagfirullah, non saya karo masak ya astagfirullah, ngaten Bu, perbanyak zikir. Apalan Anas apalah kul hundur bimil mawon kul wallahu ahad kul a'udzu birabbil kalau masak karo ladeni ngaten, syukur bisa sholat sunnah mutlak, syukur bisa zikir khusus, syukur bisa iktikaf, syukur bisa sedekah malam-malam. Itu amalan yang Ramadan kan puasa, tarawih, sedekah, iktikaf, tadarus Al-Quran. Lah sing ora tadarus apalan kene. Katen saling mendoakan, mohon maaf, kita saling memaafkan. Saya banyak ngomongnya ini sampai 20 menit lebih ya, banyak salahnya. Monggo ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesimpulan 7 jalan peneguhan iman. Yang pertama, mempelajari sebab akibat. Yang kedua, menyadari kemampuan manusia terbatas. Yang ketiga, antara keinginan dan kenyataan sering berbeda. Yang keempat, kejadian dahsyat pasti ada yang mengendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati sebagai tempat untuk peneguhan iman, semoga hati kita dapat hidayah dari Allah. Yang keenam, sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, hidayah taufik, ihdinas siratal mustaqim. Makaten, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat
menegakkan amaliyah Ramadan khususnya di malam-malam yang terakhir, dan semoga Allah berikan anugerah rahmat kita bertemu dengan Lailatul Qadar sedang beribadah. Bukan hanya ketemu, kalau ketemu sih semua ketemu, yang bedanya cuma sedang apa itu loh. Lah bukan nongkrong ya ketemu Lailatul Qadar sedang nongkrong di angkringan, nah, gitu lah. Mudah-mudahan pas ketemu sedang beribadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.